Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Febrian dengan nomor registrasi 2415152712 akan mempresentasikan hasil karya tugas akhir perupa dengan judul Film Pendek Fiksi sebagai Sosial Campaign tentang Dampak Limbah B3 terhadap Kesehatan Masyarakat. Dan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan adanya perilaku konsumtif di masyarakat, produksi massal meninggalkan limbah yang tertampung dan sulit diorganisir. Hasil dari pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat berakhir menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah B3 membutuhkan penanganan yang khusus karena bahan yang membahayakan makhluk hidup. Limbah B3 tidak hanya berasal dari limbah industri, melainkan dari limbah rumah tangga juga. Penciptaan karya bertemakan dampak dari limbah B3 yang dikemas dalam kisah fiksi diharapkan dapat mengkampanyekan urgensi untuk memelihara lingkungan. Berikutnya, perkembangan ide penciptaan. Perupa memiliki minat terhadap traveling dan fotografi. Dalam mata kuliah videografi, Perupa mengembangkan kemampuan dalam menangkap gerak visual. Perupa terinspirasi untuk membuat film pendek dengan tema narkoba setelah melihat beberapa film pendek yang dirilis di kanal YouTube. Berikutnya, fokus penciptaan dibagi menjadi 3, yaitu aspek konseptual, visual, dan operasional. Aspek konseptual diantaranya adalah kampanye sosial tentang dampak limbah bahan berbahaya dan beracun B3 terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Film pendek bergenre horror thriller dengan tema zombie yang diperuntukkan bagi kalangan remaja dewasa. Aspek visual diantaranya film pendek dengan tokoh sekelompok mahasiswa, seorang penjaga hutan, dan zombie dengan wujud manusia berpenyakit mengerikan menyerupai monster. Lingkungan kampus dan suasana hutan belantara dengan color grading yang cenderung mood yellow. Operasional. Membuat film pendek menggunakan software Adobe Premiere Pro CC 2019 dan Final Cut Pro 10 dengan resolusi 4K Ultra HD atau 3840 x 2160 dengan 25 frame per second. Membuat motion graphic, text animation dengan menggunakan Adobe After Effects 2018. Membuat poster film dan thumbnail YouTube dengan menggunakan Adobe Photoshop CC 2017. Berikutnya tujuan penciptaan. Menginformasikan kepada masyarakat tentang bahayanya limbah, bahan berbahaya, dan beracun B3 terhadap kesehatan melalui film pendek. Menggali potensi dan mendalami teknik pembuatan film pendek fiksi khususnya pada genre thriller horor. Manfaat penciptaan. Bagi dunia pendidikan, yaitu sebagai alat pembelajaran informatif terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat limbah B3 melalui variasi media audiovisual dengan cerita fiksi. Bagi Perupa, yaitu wadah untuk menuangkan ide, hobi, pengalaman, dan kemampuan berkarya dalam membuat film pendek. Bagi masyarakat, sebagai edukasi secara tidak langsung bagi penonton dari kalangan umum, serta referensi berkarya maupun produk pesaing bagi sesama kreator film pendek. Berikutnya tinjauan pustaka. Pengelolaan dan dampak limbah elektronik di Indonesia. Studi kasus pengelolaan limbah di Kampung Cinangka dan Kampung Curug oleh Rainita Aji Kumala Dewi, Manajemen Lingkungan Hidup Pascasarjana UNJ 2020. Pembuatan film pendek tentang pernikahan usia muda dengan teknik continuity editing sebagai upaya penyadaran pada remaja oleh Ahmad Arfin Lazuardi, Fakultas Teknologi dan Informatif Stikom Surabaya pada 2016. Penerapan ritme editing untuk membangun unsur dramatik dalam film fiksi Lagula oleh Agathia Yagra Permana, Prodi Televisi dan Film Isi Jogja 2022. Berikutnya referensi praktik. Pada referensi praktik ini, Perupa mengambil mood color grading dari World War Z yang dirilis pada 2013 dan berikutnya dengan actionnya The Walking Dead 2010. Lalu berikutnya Train to Busan 2016. Kajian teori limbah B3. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengelola B3, menurut PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3 adalah bahan yang
karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengacu pada PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun serta tidak stabil. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti suhu, tekanan atau gesekan, dan pencampuran limbah B3 dengan bahan yang berbeda. Aisyah Nur Sabrina 2021. Solusi limbah B3. Jenis limbah B3 membutuhkan metode pembuangan khusus yaitu melalui metode kimia, fisik, dan biologi. Namun biayanya untuk mengelola limbah B3 tidak sedikit. Maka dari itu, strategi yang dapat dilakukan antara lain mengurangi limbah B3, meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kerjasama regional, nasional, dan internasional dalam pengelolaan limbah B3 industri, dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang ada untuk membangun sistem pengolahan. Berikutnya, kerangka berpikir yang berupa buat. Berikutnya, magang. Berupa magang pada seorang seniman audiovisual bernama Jovan Arvisco, seorang pria kelahiran Jakarta 9 November 1992, adalah seorang videografer profesional asal Jakarta, pria lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy yang sekarang menjadi header di Prince Film. Beliau merupakan videografer yang sangat terkenal dengan karya-karyanya di YouTube maupun di sosial media lainnya. Jovan Arvisco memulai karirnya sejak usia 19 tahun. Menduduki bangku kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudy, karya Jovan Arvisco dalam dunia videografi sudah sangatlah terkenal dalam film maupun musik video. Jovan Arvisco adalah seorang direktur yang mencakup editor dan DOP. Musik video yang pernah dibuat salah satunya adalah video klip Ganteng-Ganteng Swag GGS dari rapper sekaligus YouTuber yang Lek, Dikal, Skinny24, Reza Arab, dan Kemal Pahlevi. Selain karya-karyanya yang sudah menjadi pasarnya di YouTube Indonesia, karya beliau juga menjadi nominasi festival short film di Berlin dan beberapa negara lainnya di Eropa. Berikut adalah sedikit cuplikan dari karya musik video Jovan Arvisco. Pengalaman magang. Pengalaman magang dibuat menjadi 3 kategori, yaitu praproduksi, membuat ide cerita, membuat storyboard dan storyline. Lalu produksi, penggunaan picture style, setting gimbal elektrik, pengambilan angle. Lalu post produksi, editing offline, editing online, scoring musik, color grading, dan visual effect. Implikasi magang. Hasil yang berupa dapat dalam magang di Regina Realty bersama Bapak Jovan Arvisco adalah sebuah film pendek fiksi berjudul Klien Istimewa. Hasil magang tersebut dapat dijadikan masukan bagi para rupa untuk membuat karya film pendek fiksi sesuai dengan ide cerita yang perupa buat tanpa melakukan plagiat pada karya tersebut. Teknik dalam pembuatan ide cerita mengangkat tentang film fiksi merupakan terinspirasi untuk membuat suatu film pendek fiksi yang mempunyai pesan moral di dalamnya yang bertujuan untuk kampanye sosial. Teknik cara pembuatan film akan perupa terapkan pada karya film perupa tentang bagaimana praproduksi, produksi, dan postproduksi saat magang dilakukan, serta teknik visual effect yang dikerjakan saat magang akan sangat berguna untuk mengembangkan efek pada karya perupa. Berikutnya studi tren produk sejenis. Yang pertama ada Bandung Survivor karya Pramayoda. Pada pembuatan karya film pendek Bandung Survivor menggunakan alat profesional yang menjadi sebuah kelebihan sehingga menghasilkan produk yang memiliki kualitas gambar yang sangat tajam serta warna yang sangat tepat dan green screen yang baik. Kemudian makeup artist, pada produk pesaing memiliki makeup artist yang sangat banyak sehingga dapat membuat visual effect yang banyak dengan waktu yang singkat. Kekurangannya dibanding karya perupa, film pendek Bandung Survivor ini memiliki waktu yang sangat panjang untuk syuting karena dengan latar scene yang banyak sehingga memakan waktu yang panjang.
Pada pembuatan produk pesaing mengeluarkan biaya produk yang sangat besar karena menggunakan alat profesional dan makeup artist yang banyak. Lalu berikutnya Zombie School, suatu karya film SMK Triadika. Kelebihan dari film Zombie School, biaya yang dikeluarkan film Zombie School ini tidak memerlukan biaya yang sangat besar karena dari film tersebut hanya memerlukan satu sekolah dan beberapa siswa untuk menjadi talent film tersebut. Film yang dibuat berupa memerlukan biaya lebih besar karena memerlukan banyak tempat. Latar tempat pada film Zombie School hanya memerlukan satu latar tempat, yaitu sekolah, sehingga membuat kelebihan dari film ini bisa diproduksi dengan cepat. Sementara yang film Perupa buat memerlukan beberapa latar sehingga sedikit memakan waktu. Kekurangan film Zombie School, teknologi yang digunakan pada film Zombie School ini masih menggunakan teknologi yang cukup lama karena terlihat dari hasil video yang hanya sampai batas Full HD. Film yang Perupa buat sudah menggunakan teknologi yang baik dengan resolusi maksimal di 4K. Produk pesaing menggunakan makeup artist yang terbatas sehingga zombie yang dibuat pun memiliki visual effect yang kurang baik. Pada film Perupa menggunakan makeup artist profesional sehingga menghasilkan visual effect yang menarik. Analisis rancangan awal. Ide utama dalam karya Perupa adalah sebuah film pendek fiksi yang mempunyai pesan moral di baliknya. Tema utama yang diangkat adalah pencemaran limbah beracun dan berbahaya di area sungai yang kurang terlalu diperhatikan oleh penduduk sekitar sungai dan menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar sungai tersebut. Ketiga hal utama yang diangkat untuk dijadikan ide cerita merupakan hal penting yang terjadi bagi Perupa yang memiliki rumah di sekitaran sungai yang sudah tercemar limbah beracun berbahaya dan sampah lainnya. Maka dari itu, Perupa mengangkat ide cerita tersebut untuk menjadi alternatif ide cerita. Berikut adalah eksplorasi color grading yang Perupa buat. Sesuai dengan kuesioner yang dipilih adalah yang bawah dengan memenangi suara sebanyak 111 suara dan yang atas memenangkan 48 suara. Lalu berikutnya adalah temperatur warna. Yang dipilih adalah yang atas dengan jumlah suara 118 suara dan yang bawah hanya 37 suara. Berikutnya adalah contoh eksplorasi visual effect yang Perupa buat. Berikut adalah cuplikan dan storyboard yang Perupa buat. Saat ini masyarakat di sekitar Sungai Citambak kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran limbah bahan beracun berbahaya yang diduga dibuang ke sungai oleh tempat praktik ilegal. Itu mati karena limbah apa karena hewan buas, bro? Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa film pendek merupakan suatu film yang singkat dan kompleks, walau dengan durasi yang sangat singkat, akan tetapi film pendek dapat menyampaikan makna dan pesan moral yang terdapat di dalamnya.
Limbah bahan beracun berbahaya merupakan suatu limbah yang disebabkan oleh manusia dan menjadi dampak pada lingkungan manusia itu sendiri. Limbah B3 sudah menjadi suatu keseharian masyarakat dalam beraktivitas. Ini disebabkan dari rumah sakit yang tidak mengolah kembali sampah mereka dan kegiatan dapur seperti sabun mandi, sabun cuci yang akhirnya menjadi suatu limbah beracun dan berbahaya. Berdasarkan penelitian dari hasil magang tersebut, dapat dijadikan masukan bagi perupa untuk membuat karya film pendek fiksi sesuai dengan ide cerita yang perupa dan mengangkat tentang film fiksi perupa terinspirasi untuk membuat suatu film pendek fiksi yang mempunyai pesan moral di dalamnya, yang bertujuan untuk kampanye sosial. Dalam pembuatan film, perupa mendapatkan pengalaman bagaimana mengalokasikan waktu yang baik untuk syuting film pendek tersebut dan mengantisipasi saat ada halangan karena kondisi cuaca atau human error. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.